Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu guru semua, alhamdulillah kita masih diberi kesempatan oleh Allah untuk bisa belajar bersama. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas 50 soal agama bagian ke-10. Bagi Bapak Ibu guru yang baru menemukan channel Sahih Edukasi, mohon untuk segera mensubscribe terlebih dahulu dan amal ibadah bagi kita semua dan menjadi amal jariah bagi kita semua, amin ya rabbal alamin. Ya, langsung saja kita mulai diawali dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Soal nomor 1. Akhlak diartikan sebagai ilmu tentang kebiasaan. Pendapat ini dikemukakan oleh A. Para filosof Yunani, B. Penulis dari Prancis, C. Al-Bustani, D. Imam Ghazali, E. Ibnu Athir. Jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah A, yaitu para filosof Yunani. Lanjut ke nomor 2. Pernyataan berikut mengenai definisi akhlak: keadaan jiwa yang mendorong untuk melakukan perbuatan-perbuatan tanpa melalui pertimbangan pikiran terlebih dahulu. Menurut pendapat A. Ibnu Majah, B. Ibnu Maskawi, C. Imam Malik, D. Imam Syafi'i, E. Imam Hanafi. Jawaban untuk nomor 2 yaitu menurut Ibnu Maskawi. Ya, sebagai informasi, kemarin di tahap ke-1 tes P3K keluar tentang definisi akhlak. Lanjut ke nomor 3. Muhammad Saiful, seorang ahli perniagaan, telah menderma sejumlah warung sebesar 10.000 dengan tujuan supaya dirinya dipuji oleh orang ramai. Perbuatan di atas menunjukkan beliau telah melakukan syirik khafi, B. syirik jali, C. syirik amali, D. fasik. Ya, jawaban untuk nomor 3 adalah termasuk syirik khafi, yaitu jawabannya A. Kita lanjut ke nomor 4. Allah telah menciptakan manusia dan memberikan kepadanya kemampuan bicara. Kata-kata tersebut terdapat dalam surat A Yunus ayat 31, Ar-Rahman ayat 1-4, Ar-Rahman ayat 5-10, Al-A'raf ayat 54, Al-Furqan ayat 2. Ya, jawaban untuk nomor 4 terdapat dalam surat Ar-Rahman ayat 1-4. Ya, terdapat dalam Ar-Rahman ayat 1-4. Jawabannya B. Lanjut ke nomor 5. Ricky dan Rini merupakan teman satu sekolah di salah satu SMA swasta di kota Nanakkasusu. Mereka berdua bersahabat dari PAUD hingga sekarang. Pada saat kegiatan pramuka, mereka merupakan tim dari pembina adik-adik kelas mereka. Dalam satu pos sepi untuk menunggu adik-adik binaan mereka, hanya ada mereka berdua dan tidak ada orang lain. Hal yang mereka lakukan berdua disebut A. tahanus, B. halawat, C. khidmat, D. ikhtilat. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah B, yaitu khalawat.
Kita lanjut ke nomor 6. Ayahnya bekerja sebagai pemintal bulu kambing dan tempat lahirnya yaitu Khorasan, Persia atau kini adalah negara Iran. Ayahnya mempunyai cita-cita yang tinggi yaitu ingin anaknya menjadi orang alim dan soleh. Ia adalah seorang ulama, ahli pikir, ahli filsafat Islam yang terkemuka, yang banyak memberi sumbangan bagi perkembangan kemajuan manusia. Ia pernah memegang jabatan sebagai naib konselor di Madrasah Nizamiyah, pusat pengajian tinggi di Baghdad. Ia meninggal dunia pada 14 Jumadil Akhir tahun 505 Hijriah bersamaan dengan tahun 1111 Masehi di Tus. Jenazahnya dikemumikan di tempat kelahirannya. Ia seorang tokoh yang mendapat julukan Hujjah al-Islam. Beliau yang dimaksud adalah Ibnu Khaldun, Ibnu Sina, Al-Ghazali, Ibnu Battuta. Jawaban yang tepat untuk menggambarkan biografi di atas adalah C, yaitu Imam Ghazali. Ya, jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 7. Menurut Ibrahim bin Adam, waro adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat, yang bermaksud meninggalkan perkara mubah yang berlebihan, meninggalkan perkara yang samar-samar, meninggalkan perkara yang ragu-ragu, meninggalkan perkara yang haram, meninggalkan perkara yang halal. Jawaban untuk nomor 7 adalah meninggalkan perkara mubah yang berlebihan. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat semoga bersilaturahmi, saling tolong-menolong, mencari rezeki yang halal, bekerja keras, berlomba dalam kebaikan. Jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah berlomba dalam kebaikan. Jawabannya adalah E. Lanjut ke nomor 9. Dalam surat Al-Isra ayat 27 dikatakan bahwa pemboros adalah saudara setan. Makna kata saudara tersebut adalah satu keluarga, saling membutuhkan, saling bekerja sama, saling mempengaruhi, persamaan karakter. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah E, yaitu persamaan karakter. Kita lanjut ke nomor 10. Peristiwa turunnya Al-Quran disebut Nuzulul Quran, Syahrul Quran, Syahrul Quran, Nubuwul Quran, Nuzulul Quran. Ya, jawaban untuk nomor 10 adalah Nuzulul Quran. Ya. Lanjut ke nomor 11. Berikut adalah ayat yang menjelaskan tentang toleransi kecuali Al-Kafirun ayat 6, Yunus 40-41, Al-Baqarah 256, Al-An'am 108, Az-Zariyat 56. Ya, kecuali. Jadi untuk nomor 11 adalah Al-Kafirun jelas, Yunus, jadi yang kecuali adalah Az-Zariyat ayat 56. Lanjut ke nomor 12. Ilmu yang menerangkan harakat Al-Quran dan kedudukan sebagai kata dalam kalimat adalah ilmu gharib Al-Quran, ilmu adab tilawah Al-Quran, ilmu ijaz Al-Quran, ilmu i'rab Al-Quran. Jawaban untuk nomor 12 adalah, ya, yang paling tepat adalah D, i'rab Al-Quran. Lanjut ke nomor 13. Kalimat-kalimat yang dipakai untuk pembukaan surat dalam Al-Quran disebut nasih mansuh, amsal Quran, khawatihus suwar, kodifikasi Al-Quran. Jawaban untuk nomor 13 adalah fawatihus suwar, C. Lanjut ke nomor 14.
Jenis fawatil suwar at-tahmid terdapat dalam beberapa surah di bawah ini kecuali Yasin, Al-Waqi'ah, An-Naml, Al-Furqan. Ya, jawaban untuk nomor 14 kecuali berarti adalah Al-Furqan. Lanjut ke nomor 15. Ditinjau dari segi bentuknya, hadis atau sunnah terbagi menjadi 3 kecuali fi'li, qauli, takriri, masyhur. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 15 kecuali adalah masyhur. Lanjut ke nomor 16. Kemampuan yang dimiliki Al-Quran untuk membuktikan kenabian Nabi Muhammad SAW dan melemahkan para penantangnya dalam membuat hal serupa disebut ijazul Quran, nuzulul Quran, tilawatil Quran, munasabah Quran. Jawaban yang tepat untuk nomor 16 adalah ijazul Quran. Lanjut ke nomor 17. Berikut adalah pembukaan surat Al-Quran dengan panggilan nida yang ditujukan kepada Nabi, yaitu terdapat dalam surat Al-Ma'idah, Al-Ahzab, An-Nisa, Al-Hajj. Jawaban yang tepat untuk nomor 17 adalah Al-Ahzab. Lanjut ke nomor 18. Diriwayatkan ketika Nabi Muhammad SAW sedang berkhutbah Jumat, datanglah rombongan dagang di Hiyah Al-Kalbu sehingga jamaah menjadi bubar. Mereka meninggalkan khutbah Jumat. Peristiwa tersebut menjadi asbabun nuzul surat Az-Zum'at ayat 7, 8, 9, 10, 11. Jawaban yang tepat untuk nomor 18 adalah yaitu 11. Lanjut ke nomor 19. Salah satu syarat hadis mutawatir adalah sandaran beritanya indrawi, yaitu bentuk tahamul penerimaannya harus mengatakan hal di bawah ini kecuali kami telah melihat, kami telah mengetahui, kami telah mendengar, kami telah merasakan. Jawaban untuk nomor 19 kecuali adalah kami telah merasakan. Ya, jawabannya adalah D. Lanjut ke nomor 20. Al-Quran diturunkan selama 22 tahun 2 bulan 2 hari, 22 tahun 2 bulan 22 hari, 22 tahun 12 bulan 2 hari, 2 tahun 2 bulan 22 hari. Jawaban untuk nomor 20 adalah 22 tahun 2 bulan 22 hari. Jawabannya adalah B. Lanjut ke nomor 21. Ilmu yang mempelajari sebab-sebab turunnya Al-Quran disebut asbabul wurud, nuzulul Quran, asbabul ayat, asbabun nuzul. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 21 disebut asbabun nuzul. Kita lanjut ke nomor 22. Berikut ini ayat Al-Quran yang menerangkan tentang konsep kepemimpinan di muka bumi, yaitu Al-Baqarah 29, Al-Baqarah 30, Al-Baqarah 31, Al-Baqarah 32, Al-Baqarah 28. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 22 adalah dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Lanjut ke nomor 23. Di bawah ini yang termasuk huruf idgham biguna adalah wawu, lam, ro, za. Ya, jawaban untuk nomor 23 adalah A, yaitu wawu. Lanjut ke nomor 24. Dalam surat Al-Baqarah ayat 148, Allah memerintahkan kepada tiap-tiap umat semoga bersilaturahmi, saling tolong menolong, mencari rezeki yang halal, bekerja keras, berlomba dalam kebaikan. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 24 adalah berlomba dalam kebaikan. Kita lanjut ke nomor 25.
Ada beberapa strategi yang dilakukan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq pada awal pemerintahannya. Perang yang dilancarkan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq untuk memberantas orang-orang yang keluar dari agama Islam yaitu Perang Riddah, Perang Tabuk, Perang Yarmuk, Perang Badar. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 25 adalah Perang Riddah, yaitu A. Lanjut ke nomor 26. Penaklukan Andalusia oleh Tariq bin Ziyad terjadi pada masa pemerintahan Muawiyah bin Abu Sufyan, Al-Walid bin Abdul Malik, Yazid bin Muawiyah, Marwan bin Hakam. Jawaban yang tepat untuk nomor 26 pada masa Al-Walid bin Abdul Malik. Kita lanjut ke nomor 27. Bulan Ramadan merupakan bulan yang penuh berkah. Umat Islam di seluruh dunia diwajibkan untuk berpuasa selama bulan Ramadan. Selain adanya kegiatan berpuasa, bulan Ramadan menyimpan beberapa peristiwa penting. Salah satu peristiwa tersebut terjadi pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Peristiwa tersebut adalah Perang Badar, Baitul Aqabah 1, Perang Uhud, Baitul Aqabah 2, Perang Khandaq. Jawaban yang tepat untuk nomor 27 adalah Perang Badar. Lanjut ke nomor 28. Pusat pemerintahan Bani Umayyah II terletak di kota Damaskus, Baghdad, Cordova, Istanbul. Jawaban untuk nomor 28 adalah C, yaitu Cordova. Lanjut ke nomor 29. Slogan toko barang yang sudah dibeli tidak bisa dikembalikan lagi merupakan contoh dari khiyar aib, khiyar syarat, khiyar majlis, khiyar ru'yah, khiyar naqdi. Ya, jawaban yang tepat untuk nomor 29 adalah khiyar majlis. Lanjut ke nomor 30. Pada pemerintahan Bani Umayyah, kekuasaan pengadilan telah dipisahkan dari kekuasaan politik. Lembaganya dikenal dengan nama Ad-Dawawin, Al-Imarah, Al-Baladan, An-Nidamus Siyasi, Sultah, An-Nidamul Qadai. Jawaban yang tepat untuk nomor 30 adalah An-Nidamul Qadai. Lanjut ke nomor 31. Organisasi keuangan pada masa dinasti Bani Umayyah dikenal dengan nama An-Nidamul Harbi, An-Nidamul Qadai, An-Nadar fil Madalin, An-Nidamul Mali, Baitul Wal Watanwil. Jawaban yang tepat untuk nomor 31 adalah An-Nidamul Mali. Lanjut ke nomor 32. Khalifah yang dikenal sebagai pencetak mata uang sebagai alat jual beli adalah Marwan bin Hakam. Lanjut ke nomor 33. Pada masa Khalifah Bani Umayyah, Abdullah bin Abi Sarh diutus untuk mengembangkan Islam di wilayah India. Lanjut ke nomor 34. Harta yang diwariskan termasuk dalam jenis sirkah, termasuk dalam sirkah amlak. Lanjut ke nomor 35. Barang siapa yang menemukan motorku dan mengembalikannya, maka akan aku kasih uang 2 juta. Ya, pernyataan tersebut adalah contoh dari ji'alah atau sayembara. Lanjut ke nomor 36. Daulah Bani Umayyah berdiri pada tahun 661 Masehi atau 41 Hijriah. Lanjut ke nomor 37. Kekhalifahan Bani Umayyah bertahan selama kurang lebih 90 tahun. Lanjut ke nomor 38. Sebelum runtuhnya Bani Umayyah, banyak sekali terjadi pemberontakan.
Bahkan sampai pernah dalam 1 tahun 2 orang diangkat menjadi khalifah. Siapakah 2 orang itu? Yaitu adalah Yazid bin Walid dan Ibrahim bin Walid. Kita lanjut ke nomor 39. Puncak kejayaan Daulah Bani Abbasiyah terletak pada masa pemerintahan Harun ar-Rasyid. Lanjut ke nomor 40. Pada masa Daulah Bani Umayyah di bawah pemerintah Walid bin Abdul Malik, Andalusia ditaklukkan oleh panglima yang bernama Tariq bin Ziyad. Lanjut ke nomor 41. Di bawah ini adalah tokoh-tokoh di bidang kedokteran kecuali adalah Harun ar-Rasyid. Lanjut ke nomor 42. Pertempuran yang terjadi selama 40 hari antara kelompok Ali dengan kelompok Muawiyah disebut dengan perang Badar, perang Hunain, perang Siffin, perang Khandaq. Jawaban yang tepat untuk nomor 42 adalah perang Siffin. Lanjut ke nomor 43. Amr bin As merupakan panglima yang diutus oleh Khalifah Umar bin Khattab untuk menaklukkan kota Persia, Palestina, Mesir, Irak. Jawaban yang tepat untuk nomor 43 adalah C, yaitu Mesir. Lanjut ke nomor 44. Seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas dengan dibuktikan karya-karyanya yang disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, akidah hingga bidang tasawuf. Beliau juga dijuluki dengan si pena emas. Ulama tersebut bernama yaitu Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawabannya adalah A. Lanjut ke nomor 45. Ulama yang tinggal di darat kawasan Semarang dekat pantai dengan julukan Al-Faqih dan Al-Mufti adalah, jawabannya adalah D, yaitu Kiai Haji Saleh Darat. Lanjut ke nomor 46. Ulama yang dijuluki Bapak Pesantren Indonesia karena hampir seluruh tulisannya diadopsi pesantren-pesantren dan menjadi kurikulum utama ialah Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawabannya adalah A. 47. Siapa nama ulama pasca Wali Songo yang menjadi pelopor penulis puisi, filosofi dan misrik bercorak Islam? Jawaban untuk nomor 47 adalah A, yaitu Hamzah Fansuri. 48. Surat Al-Fatir ayat 32. Orang Islam yang menerima Al-Quran akan mendapatkan balasan, yaitu surga Adnan. Jawabannya adalah C. Lanjut ke nomor 49. Berikut adalah perbedaan antara wajib haji dan rukun haji. Silakan dicermati Bapak Ibu guru, perbedaan antara wajib haji dan rukun haji. Jawaban untuk nomor 49, perbedaannya wajib haji apabila ditinggalkan hajinya tetap sah asalkan membayar denda. Sementara rukun haji apabila ditinggalkan maka hajinya tidak sah dan harus mengulang tahun berikutnya. Terakhir nomor 50. Ada pemerintahan Bani Abbasiyah ditetapkan 8 fase kebijakan. Pada saat itu Bani Abbasiyah berada dalam kepemimpinan pada masa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur. Demikian pembahasan 50 soal agama. Semoga bermanfaat. Jika memang Bapak Ibu guru merasakan ada manfaatnya, silakan untuk di-subscribe dan disebarluaskan ke teman Bapak Ibu guru semua, sehingga dengan mensubscribe dan menyebarkan channel ini menjadi amal kebaikan kita dan menjadi amal jariah untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian, terima kasih, sampai ketemu di pembahasan soal selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.